Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Ayu, NIM 1220210036. Perkenalkan, nama saya Anma Salsabila, NIM 1220201015. Baiklah, di sini kami akan membacakan cerpen yang berjudul Lampu Ibu, karya Ade Alwi. Akhirnya Bunda datang juga ke Jakarta. Didampingi seorang cucu, kami tidak bisa lagi menutup mata serta telinga beliau. Kasus dan sakitnya abangku, Palingam, telah disiarkan koran dan televisi. Tak dapat lagi ditutup-tutupi dari Bunda. Antar aku dulu menengok abangmu, ujar beliau saat berjemput di Soekarno Hatta. Besok-besok aku menginap di rumah si Nina, lalu menyebut rumah anak lelakinya dengan nama menantu, dan memanggil anak-anak kami cucuku. Nina dan cucu-cucuku sehat? Sehat, ku bilang. Baiknya Bunda istirahat dulu, nanti sore ku antar. Tak penat aku. Tugasnya keheng, keras kepala, terus sajalah. Aku lalu dalam dan terus menyetir. Kapan pula dia merasa penat. Meski umur 80 dan tubuh makin ciut, stamina dan kegistatnya seolah tak berubah. Meski keliling ke berbagai kota bahkan pulau, melihat anak cucu dan cicit masih pasang mata dan telinga baik-baik mengikuti perkembangan mereka. Di hari baik, bulan baik bagi yang bersangkutan atau ulang tahun, naik kelas, tamat kuliah, dan naik jabatan. Melayang suratnya dengan tulisan halus dan tebal, model masa lalu. Isinya ucapan selamat, doa, harapan, juga nasihat. Tempo-tempo jika ia tahu terlibat pula di misalkan berbagai masalah, makanya kadang kubayangkan urat saraf Bunda lebih rimbun dan juga lebih canggih dari henti berdenyut seperti jantung kita ataupun kedap-kedip serupa kabel di pusat telepon. Tiap denyut adalah pantauan sekaligus hubungan dengan anak cucu dan cicit yang makin banyak. Dengan masalah yang juga tambah banyak, justru itu telah lama kami hindarkan kabar buruk dari beliau. Nutup-nutupinya karena belum siap melihat denyut itu tiba-tiba terhenti, namun abangku paling gam. Aku menarik nafas sambil terus melaju di jalan tol. Apa yang akan terjadi ketika Bunda berjumpa abangku nanti? Tanpa sadar aku menggeleng, tidak berani membayangkan. Dan saat ku lirik ke samping, mata Bunda terpejam. Tapi pasti beliau tidak tidur, merenung, berpikir-pikir. Lewat kaca spion, kulihat keponakanku di jok belakang, senyum-senyum, manggut-manggut, agaknya melantungkan nyanyi riang dalam hati, layaknya anak muda. Libur kau, Man? Tanyaku mengalihkan pikiran yang melayang saja kemana-mana. Ia tergeragap. Oh iya, libur om, seminggu. Kuliahmu lancar? Lancar. Ia cengar-cengir. Tahun lalu seminggu ia menginap di kantor polisi. Seluruh keluarga heboh, panik. Di kantong celana kawannya ditemukan polisi ekstasi. Mereka semobil berempat, semuanya digaruk. Bunda tentu tidak diberitahu. Sudah 2 hari tidak kuliah cucuku. Si Herman kemana dia? Tanya beliau suatu pagi. Naik gunung, jawab Kak Laila. Diajak kawan-kawannya. Cuaca buruk. Kau biarkan anak naik gunung? Allah, tak apa-apa Bunda. Adikku Rosa mengayut. Maksudnya membantu Kak Laila. Biasa itu anak laki-laki. Sejak kapan alam berubah hanya memperdayakan perempuan? Ujar Bunda. Rosa langsung diam. Ingat suaminya yang jarang pulang. Kak Laila berpura-pura sibuk. Dan saat Herman pulang, nenek yang risau itu memanggilnya. Berucap lunak, elok-elok kau jalani umur muda Herman, pandai-pandai mencari kawan. Kawan yang baik, nak, tak mengundang datangnya mudarat. Lihat kurusnya engkau, pucat pula, serupa mayat. Herman kabarnya menangis, ingat pengalaman malam di kantor polisi. Mata Bunda kuliah sudah terbuka lagi, menatap aspal jalannya berpendar disinari matahari pagi. Dan kendaraan-kendaraan yang berkilau silewer di jalan tol. Kami sudah di Jelambar, tak lama lagi Grogol, lalu Selipi. Kurang dingin aslinya Bunda, cukup, dan diam lagi memandang jalanan. Apa gerangan yang terlintas dalam pikirannya? Anak cucu yang tak membawa kabar baik pada usia senja merasa gagal sebab sendiri saja membesarkan kami. Betapa ingin ku sampaikan bahwa dia ibu yang perkasa, tangguh dan berhasil. 7 anak yang masih sekolah saat suami wafat telah ia bekali.
sekolahan hingga tinggi dengan uang hasil pensiun serta pendayak rempah agar mereka jadi manusia. Masalah kami hari ini dengan begitu tak perlu lagi menjadi beban beliau pun ulah cucu anak-anak kami, atau baginya tugas ibu tamat seiring perginya hayat dari badan. Sebab di situ ada ibu manusia dengan induk ayam dan kucing seperti pernah dia ucapkan. Bagaimana abangmu sekarang? Bunda melepaskan pandangan dari jalanan. Baik saja, tak apa-apa, ku bilang. Masuk rumah sakit dituduh korupsi. Kau bilang tak apa-apa. Suaranya bagai berasal dari tempat yang jauh. Apa maksudmu? Maksudku, pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba aku jadi gugup dan bunda menyerah pula. Sudah pulang abangmu dari rumah sakit. Pura-pura saja dia seperti orang-orang itu. Aku makin gugup ingin kencing dalam hati kembali. Kumaki-maki abangku, paling gam. Dan bunda tetap menoleh menanti jawaban. Syukur HP-ku selalu berbunyi dari istriku. Sudah. Ku bilang, lagi di jalan bunda. Sehat, bicara sendiri saja kusodorkan. HP ke bunda. Nina, bunda mau bicara. Mudah-mudahan lama. Tambahku sampai suara. Obrolan panjang biar dia lupa aku tanya. Lalu suara bunda Nina, sehat nak, alhamdulillah. Ini masih kuat aku ke Jakarta. Kalian bagaimana? Syukurlah. Mana cucu-cucuku? Kau sudah di kantor, bawa mereka nanti ke rumah kakakmu Andasari. Ya, besok-besok nak. Aku lihat abang kalian itu dulu. Apa kata Nina, bunda? Kudului. Dia bertanya saat pembicaraan itu berakhir. Biasalah, ia bilang, tanya kesehatanku. Sibuk benar. Kudengar istrimu, Nina, manajer pemasaran bunda. Dan kau sibuk pula, sering keluar kota, keluar negeri juga. Terpikir olehku, nak, masih punya waktu kalian buat cucu-cucuku. Aku tergunggung, kemudian tertawa. Namun boleh jadi berlebihan, karena bunda lantas bertanya, mengapa kau tertawa? Tentu punya waktu, katanya. Buktikan, aku kini tak kemana-mana bunda. Bukan hanya karena anda menjemputku. Aku menggeleng, syukurlah ujarnya. Aku cuma khawatir cucuku si ayah sudah gadis, bukan, sudah SMP. Jangan pula dia alami seperti keponakanmu, Aida. Aku diam kembali. Anak gadis kakakku Aida sekali waktu lenyap dari rumah mereka di Batam. Kakak dan abang iparku kalang kabut. Mereka tahu sehari setelah kejadian, pulang dari Singapura. Dicari serta ditanya kemana. Aida tak jumpa. Semua saudara dihubungi, termasuk Kak Mainar di Medan dan kami di Jakarta. Aida, siswa SMU kelas 2 itu ditemukan adikku Rapli di pantai Padang bersama pacarnya Syukur. Dua remaja itu sungguh sekedar berjalan-jalan, tapi bunda yang tadinya tidak tahu curiga melihat semua orang sibuk kasat kusut. Jangan kalian berasia lagi, ceritakan apa yang terjadi, katanya meradang. Ketika kejadian itu diceritakan, setelah diedit si Bagusi alias bunda tetap bertaut. Kakak-kakak, kalian itu yang salah jalan, ujarnya keras, sibuk terus. Harta medua tak juga puas. Anak dibiarkan tumbuh sendiri. Tahu kalian, hak anak ayam saja tidak seburuk itu nasibnya. Sudah tiba di Semanggi, aku berbelok meluncur mulus ke Kebayoran, bebas dari sesak kendaraan yang padat banyak ke arah tampilan kota. Dan rumah abangku sepi saja di luar, pagar maupun gerbangnya tertutup seperti biasa. Tetapi di halaman dalam terlihat sejumlah orang, termasuk polisi tanpa seragam, mungkin berjaga-jaga dari demonstran atau khawatir abangku raib tak ketahuan ribanya. Aku terus melaju ke sayap kanan, berhenti ke tempat parkir khusus keluarga. Kakak iparku Adam Sari sudah menanti di teras. Lalu ia mendekat memeluk bunda menangis terseduh-seduh. Pembantu bergegas mengangkat bawaan bunda. Aku terkongol ke toilet melepas turai yang hendak meledak dan HP-ku kembali bernyanyi. Nina lagi sudah sampai belum? Sudah. Bagaimana bunda? Bang Paligam ke Adam, tanyanya antusias. Belum tahu, aku si kakus kencing. Dasar. Tapi kayaknya tidak apa-apa, bunda sekarang tampaknya banyak diam. Nanti saja aku kabari. Mereka duduk bertiga di ruangan keluarga. Acara bertangisan agaknya telah usai sewaktu aku mendekat ke ruangan itu. Suara Bang Paligam terdengar pelan, sayu, seperti minta dimaafkan. Namun hingga detik ini bunda, aku tetap bersih, terkutuk. Aku bila belum selesai bunda, dia bilang. Kalau begitu, mengapa kau mengelak di perut sana? Kenapa berpuas sakit? Mengapa tidak kau berbebarkan saja semuanya? Tidak sesederhana itu bunda. Di mana hukumnya?
Tidak terdengar suara. Aku muncul, abangku menarik napas, melihat bunda lagi. Mukanya kuyu, loyo, aku punya atasan bunda, ujarnya bak mengadu. Suaranya makin lunak, hampir menyerupai bisik. Aku punya kawan, aku juga kader partai. Bunda diam, juga aku serta Kak Adam. Dan lapat-lapat kudengar suara sunyi merayap, entah di bawah udara dari bumi yang mana. Tak paham aku, seolah-olah begitu, paling gam, sahut bunda kemudian. Tetapi bagiku nak, yang benar harus disampaikan sekalipun pahit. Kalaupun akibatnya kau diberhentikan bekerja, dipecat partaimu, bagiku itu lebih daripada kau berkhianat pada kebenaran, pada hatimu sendiri, juga kepada Tuhan dan negeri ini, yang sedikitnya banyak ikut dibela ayahmu dari penjajah. Bang Palinggam terpana menatap bunda, matanya perlahan berkaca-kaca. Dia menunduk, mengangkat muka lagi, memandang bunda. Rasanya aku tahu sekarang di mana sunyi itu berasal. Kalian sekarang memang bukan lagi anakku yang dulu. Bunda mengedarkan senyum juga kepadaku. Apalagi kau, Palinggam, ini sudah bercukup pula. Namun tadi seorang ibu, nak, selalu terdorong menyalakan lampu hingga akhir hayatnya. Sampai di sini, mataku terasa jadi panas. Mata Palinggam kian berkaca-kaca, dan aku merasa itu isyarat dari abangku. Bagai kelap-kelip mercut suar di malam gulita penuh badai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.